Kita lanjutkan diskusi menarik ini, saya langsung mau ke Pak Eros. Kita melihat tadi pernyataan dari Hendro Priyono dan juga Bang Kodari tadi sampaikan bahkan potensinya cukup tinggi Prabowo Gibran menang satu putaran. Anda yakin? Ya kalau saya jadi beliau pun akan begitu ya. Ya tergantung sebetulnya. Jadi masalahnya sekarang ini kalau saya lihat jadinya ya saya simpulkan bukan apa yang dibicarakan tapi siapa yang membicarakan. Karena kalau saya lihat tadi ya, saya duduk di sini aja tadi ya. Wow. Tadi yang satu membuktikan begini begitu dan tadi juga sempat ya. Tadi dari apa aja itu ya. Pembukaan dari TV-nya saja sudah lihat ke jurusan mana kita harus berada gitu kan. Itu TV loh ya, bukan di sini ya. Nah, jadi saya kok tidak terlalu melihat ini signifikan untuk dibahas itu ya. Justru saya lihat yang menarik tuh begini ya. Tadi kenapa saya juga gak ngerti kenapa Mas Romli mempertanyakan, sudah jelas kok ya. Tadi aja kan sebelum itu kan pokoknya begini-begini gitu ya. Ya wajar menurut saya sih sah-sah aja gitu, tidak masalah gitu. Itu kan berdasarkan survei yang konon dilakukan secara ada metodenya dan seterusnya. Ya kenapa enggak gitu loh ya. Dan kalau beliau yakin satu putaran, ya kenapa enggak juga gitu ya. Silakan aja. Tapi kan satu ya, yang penting itu di lapangan. Saya tadi duduk sini sangat ingin gitu ya, sangat ingin terpengaruh gitu ya. Tapi kok enggak gitu ya. Enggak karena apa? Karena saya kan di lapangan juga. Jadi kan artinya saya melihat masyarakat ada fenomena politik yang terjadi di lapangan. Artinya mungkin Mas Kudori dari perspektif lain ya. Saya mungkin melihat dari perspektif lain ya. Saya bukan seorang surveyor itu kan. Dan surveyor itu biasanya saya nggak tahu kalau Mas Kudori itu membiayai diri sendiri atau memang ada yang membiayai untuk bersurvei. Itu saya nggak tahu. Saya tidak akan menuduh beliau ini memenangkan satu pihak, itu kan saya tidak punya hak untuk itulah. Tapi yang saya punya hak di sini satu, bahwasanya kok saya melihat it's too early gitu ya. Nah karena terlalu pagi saya jadi curiga. Ini maunya apa sih ngomong-ngomong begitu. Sementara masih banyak hal yang kita harus bicarakan ke depan. Bagi saya kok saya duduk di sini bukan begini loh Mas ya. Walaupun saya pendirinya partai itu kan ya. Teman saya, oh ya saya pendirinya kok. Cuman yang saya duduk di sini sebetulnya hanya ingin melihat ya. Gimana Indonesia ke depan ya. Dengan maaf tadi perdebatan seperti aja. Maaf ya saya harus melihat kok begini ya gitu ya. Pantesan rakyat bingung gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kan maaf yang gak mencerahkan. Maaf aja kalau saya kata tidak mencerahkan. Jadi hanya mencoba melakukan pembenaran. Ya. Sementara di lapangan kita lihat sendiri gitu ya. Seperti apa. Kalau nanti Mas Kudori bicara tidak seperti itu. Ya pasti ada bukan pengusaha yang baik. Ya, pengusaha surveyor yang baik. Ya harus seperti itu. Ya. Kalau enggak, ya siapa yang mau pakai dia lagi nanti kan begitu. Jadi menurut saya kita harus bisa juga memahami kalau teman-teman ini seperti itu. Menurut saya tadi juga ada Mas Andre, ya itu bagus kan ya. Ya kalau enggak laporkan saja. Ini kan memang seharusnya begitu. Tapi kita tahulah ya, yang ini masyarakat ya. Mencari keadilan di lembaga pengadilan itu udah jauh panggang dari api gitu ya. Jadi kita katanya harus objektif ya, saya coba objektif. Jadi mencari keadilan di mana? Ya kita harapkan nanti, ini harapan baru, Bawaslu bisa memenuhi harapan dari Mas Andri tadi ya. Itu yang kita harapkan. Tapi mungkin gejala-gejalanya bisa saja ya menimbulkan polemik di bawah. Karena ini juga menimbulkan polemik ya. Tadi saya aja baru selesai ikut diskusi tadi siang ya, yang menarik. Yang satu bilang, ya kok bisa ya Depdagri
menyatakan tidak ada sama sekali. Saya setuju Mas Andre ya. Artinya apalagi kita dengan kata-kata anak kecil aja tahu gitu. Apalagi yang sudah kayak begitu kayak saya botaknya sudah ada ya. Artinya untuk tidak percaya bahwa yang dilakukan itu untuk sesuatu rasanya kok agak sulit ya. Makanya saya untuk menghilangkan semua pemahaman saya, pengetahuan saya, pendidikan saya untuk mengatakan bahwa itu adalah silaturahmi biasa-biasa saja. Nah, saya tidak akan menuduh apa-apa. Artinya cobalah kita di sini mencerdaskan masyarakat ya. Artinya dengan realita kok begitu toh. Kalau Mohon maaf Pak Eros, tadi Anda sampaikan berkali-kali kenyataan yang dilihat di lapangan, kita juga butuh pencerahan. Apa yang Anda lihat di lapangan saat ini Pak Eros? di lapangan kan suara-suaranya yang seperti dikatakan ini tidak juga benar. Hal juga yang dicarakan Mas Romi juga masih harus ada pembuktian, kan begitu ya. Tapi yang saya lihat di lapangan memang terjadi perdebatan sengit. Artinya tidak suara itu seperti pemilu yang lalu sebelumnya ya kan. Perdebatan seperti apa itu Pak Eros? Ya apa yang dikatakan itu kan satu putar ngitungnya gimana ya. Contoh ya. Saya ingat sekali tahun 2019. Nanti tolong saya dibimbing nih Mas ya. Kan sampean yang lebih paham. Kalau saya kan ya rakyat biasa. Saya coba menghitung. Dulu Demokrat itu udah 7%. Tiba-tiba 21%. Nah, itu juga kita cari ya. Saya cari. 2019 itu kan. 2009 sorry. Ya kan. Tiba-tiba dari 7 ke 21%. Pada saat itu saya ingat ya. Sampai saya pikir. Apa aku ini salah? Kan jarang salah, kok ini salah jadi stres itu kan. Gini loh, tidak ada konstruksi politik yang signifikan. Dari 7 sampai 21 itu luar biasa loh ya, sangat luar biasa. Juga waktu itu kalau nggak salah, tidak ada juga prestasi ekonomi yang luar biasa gitu kan. Sehingga saya pikir bisa saja saya berpikir, kalau gitu mungkin ada cara lain, yakni mesin politik. Pemilu itu sendiri. Artinya mungkin saya tidak menuduh ya. Makanya saya minta nanti tolonglah di riset kembali gitu ya. Nah hal ini juga bisa saja. Saya tuh ingin belain benar ya Mas Sudori itu ya. Supaya jangan dituduh dia berkampanye gitu kan. Saya ingin sekali gitu. Kenapa? Untuk supaya kita juga belajar itu kan. Gimana ya cara bisa 51 sementara kita tahu ya. Ini kan makanya kan kalau sampean katanya pakai teori-teori. Kalau saya kan orang jalanan. Saya melihat realitanya. Kalau 10 ibu-ibu lagi duduk saya tanya, saya tahu apa. Nah, contohnya Hendro Priyono. Hendro itu kan teman saya. Teman satu manuver ya. Kalau Mas Hendro ada hal yang saya omongin tapi saya tidak etis untuk saya bicarakan. Kan seperti ini Pak Eros, kalau memang Hendro Priyono tokoh intelijen Indonesia, mantan kepala BIN yang sudah bicara bisa indikasi, meramalkan menang satu putaran. Boleh aja. Berarti kan ada itu hak dia. Tapi kan saya juga nggak bisa mengatakan bahwa dia bukan pemain. Karena saya kenal siapa Hendro Priyono. Maksudnya pemain apa ini? Ya pemain aja. Apa yang diomongin itu jangan terlalu ditangkap 100% dulu. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin tidak dikatakannya. Kalau dikatakannya bukan intelijen lagi dong. Ya. Nah ini kalau dia sendiri ngaku sebagai intelijen, dia mengatakan semuanya, sorry Mas Hendro, you are not. Kan gitu. Kalau dia mau saya bilang intelijen, maaf aja, ini sih intelijen Indonesia kacangan banget kalau begini gitu loh ya. Nah itu yang saya lihat. Jadi rakyat sih kalau menurut saya, masyarakat kita saksikan aja perdebatan ini, tapi saya hanya mengajak lebih cerdas saja kita. Baik. Kita hargai semuanya gitu. Makasih. Baik, sampai akar rumput masih terasa sepertinya ya gesekan itu kalau versi Pak Eros Jarot. Mas Hasan sama Bang Egy harus komentar. Kita ke Bang Egy dulu. Tadi perdebatan yang tak kunjung ada ujungnya. Seperti apa Bang Egy menanggapinya? Para pemirsa, gimana? Sekarang. Ini jangan-jangan bicaranya cuma satu kali nih. Habis itu, jadi saya pergunakan betul dengan sangat hati-hati para pemirsa dan mahasiswa. Saya mau nyambung tadi, Mas Eros Jarot mengatakan, perhatikan siapa. Saya mau menambahkan, perhatikan bila atau kapan. Khususnya tanggal-tanggal yang menentukan itu adalah 16 Oktober sampai 25 Oktober.
Ya kan? 16 Oktober tuh lebih tepat lagi jam 14.30 tuh. Waktu MK mulai belok. Ya. Nah, yang mau saya katakan adalah begini. Coba bayangkan apa yang terjadi malam ini di catatan demokrasi yang nanti kita catat tanggalnya tanggal berapa. Kalau misalnya sebelum 16 Oktober dan kemudian sampai 25 Oktober itu, kalau yang terjadi misalnya pasangan Prabowo Ganjar atau misalnya Ganjar Gibran misalnya. Lain loh yang kita omongin di atas meja ini. Iya kan? Iya kan? Beda Lain, cerita, semua setuju kan? Lain cerita, jadi bukan cuma siapa, juga kapan. Kapan? Kebetulan setelah tanggal 16 sampai 25 nih, perhatikan betul tanggalnya. Ini tanggal ujian buat kalian nanti sebelum memilih, ya kan? Terjadi perubahan yang memang nggak pernah terjadi di negara lain di dunia. Itu menurut pengamatan saya. Saya kan sudah mulai salah nih. Ilmu-ilmu saya yang belajar mau sampai Ivy League tuh nggak terpakai di sini. Gitu loh ya. Meleset. Nah, meleset. Nah karena itu saya mulai pelan-pelan dan hati-hati. Saya mau bilang saudara saya Kodari ini ya saya hargai semua pendapat-pendapatnya. Walaupun ketika dia mengarahkan gerakan gitu. Gerakan kan sekarang kan. Ya. Dulu pernah juga ada gerakan yang gagal yang dia pernah perjuangkan gitu ya. Tapi ini Nggak masih apa-apa, mau bergerak tetap lagi. salaman kami itu ya kan. Tetap salaman. Jadi belum tentu berhasil juga gerakan itu. Nah sekarang saya mau masuk ke surveinya. Supaya ilmiah karena saya dan Pak Suko Widodo atas nama Komunikolog Indonesia, kami bukan anggota Persepi, kami melakukan riset kualitatif. Siapa yang bayar? Pak Kiki namanya, pengusaha. Dia cuma bilang, kalian riset saya pengen tahu. Dan kami sangat tertarik untuk mengetahui hubungan antara gemoy dan tegas. Itu bagaimana caranya menghubungkan? Jadi abang udah kaji itu? Oh kami kaji, sekarang masih di lapangan. Dan kami sempat diskusi dengan Prof. Siti Zuro juga, ya Brin itu dia, tapi sebagai pribadi untuk mendiskusikan itu. Nah saya mau mempersoalkan sekarang antara riset kualitatif dengan survei, menarik. Survei Kodari ini yang Kodari saja, Indobarometer, Iya. angkanya berapa Pak Kodari? Boleh pakai mic, Enggak, Bang Kodari? iya, boleh pakai mic. Ini menarik loh ini, Ya. supaya teman-teman mahasiswa dan pemirsa tahu. Berapa? 34 Prabowo Gibran, Terus? Ganjar Mahfud 28, Terus? Anies Muhaimin 18 atau 19. Oke, yang belum membuat keputusan? Kalau di total sekitar 20%. 20% ya. Jadi Pak Prabowo-nya 34. 34. 34. 34. Yang paling tinggi dari data yang Anda buat, dari Anda bawa data nih. Enggak apa-apa ilmiah nih, kita lihat sebentar. Maksudnya dari berbagai lembaga survei? Iya, yang paling tinggi Prabowo-nya berapa? SMRC. Berapa itu? Walaupun dinyatakan data ini bukan Iya, dari kami oke lah. 40 Itu- Prabowo Gibran 45, Ganjar Mahfud 22, Ya, Anies Muhaimin 40 ya, Anda 34. Anda 34, dia 45. 45. Iya. Di bawahnya sesudah SMRC? Populi. Populi. Berapa? Populi. Populi 43. Ganjar Prabowo Nggak, Gibran 43. Nah, saya Ganjar Prabowo Mahfud aja, 23. Prabowo aja. Anda 34, Ya. Populi 43, Ya. kemudian SMRC yang 45. mereka katakan bukan mereka yang mengeluarkan. Saya tambahkan harus disebut ya, kalau SMRC itu yang mengatakan rahasia dan seterusnya 12, Tuh, ya. Populi 12% Ya. juga. Ya, nah pelan-pelan mahasiswa dan pemirsa, saya mau nih sebagai orang yang belajar metodologi ya, Anda menemukan 34 Pak Prabowo, kemudian di atasnya Populi 43. 43, di atasnya lagi SMRC 45. Margin error Anda berapa? Margin of error Anda? 3%. Tuh, nah kan Anda kan harusnya bertanya, ya enggak? Apa yang keliru dengan survei saya? Seketika saya tambahkan 3% pun terlalu jauh dengan yang 45%. Oh, nggak bisa begitu bandingannya, Loh, bukan pelan-pelan. dengan lembaga survei yang lain. Iya, harus nggak dengan apa-apa. lembaga Nggak, survei. maksudnya kalau Anda kan- margin errornya itu harus dibandingkan dengan Kan data Anda bawa sendiri. data ini. Loh, iya, tapi konsep Anda margin of error bawa itu data bukan dengan ini. lembaga lain. Anda bawa data ini. Bukan dengan lembaga lain, Anda di bawa dalam data lembaga ini. survei itu sendiri. Anda bawa data ini. Kalau dengan lembaga yang Anda bawa lain, yang data saya ini. bandingkan adalah Anda tren bawa data ini. suara Prabowo Gibran Anda bawa dengan data tren yang ini. lain. Loh iya, Anda bawa Bergantian, data Bang- ini. Bang Kodari, silakan. Anda Bang bawa Kodari. data Apa? ini. Abang-abang bergantian bicaranya. Iya, Bang. nggak, ada apa? Supaya pemirsa Anda tidak bawa bingung. data Iya. ini untuk menunjukkan bahwa data Anda tidak sendirian. Gitu kan? iya betul polanya, bukan margin of errornya. Karena itu, kalau saya pada posisi Anda, saya akan nanya, saya 34, orang lain 43, orang lain 45. Saya mau bilang begini nih, apa yang saya temukan, baik dari hasil yang kami lakukan, maupun pengamatan, ya, lepaskanlah, karena kami kan bukan survei, riset, tidak sama dengan survei kuantitatif, dan bukan untuk diumumkan. Saya tepikan itu. Tapi sesuai dengan judul kita malam ini, yang bisa saya katakan adalah Effendi Ghazali ingin mengatakan
Kalau saja Pilpres dilakukan pada hari ini sebagai still fotonya, maka yang pasti lolos ke putaran kedua adalah Prabowo. Itu pada ini pada nggak bisa diselesaikan dulu lah antara kalian berdua ya. Tapi poin saya nggak selesaikan dulu kalau mau selesaikan nanti saya Lanjut Bang Egy, lanjut. Ya, lanjut. Saya mau bilang kalau dilakukan pada hari ini ya berdasarkan pengamatan kita itu Pak Prabowo, Gibran itu pasti masuk ke putaran kedua. Kalau pada hari ini siapakah yang mendampingi? Kalau tanyanya ini apakah satu putaran pada hari ini belum ketemu satu putaran. Belum ada satu Belum. Tapi menarik bahwa ada yang mulai gerakan. Kan nggak apa-apa juga dong. Kalau saya selalu bahagia melihat orang mulai gerakan. Kalau zaman Pak Harto dulu namanya geraan gitu ya, bukan gerakan. Jadi silahkan. Kemudian ada orang yang mengatakan kalau tidak ada perubahan yang signifikan bisa. Karena menurut saya janji-janjinya juga menarik loh. Ya, anak balita makan 1 kali sehari. Ya kan? Kemudian anak sekolah, saya nggak tahu batasnya sampai mana, makan dan minum susu 1 kali sehari. Ibu hamil makan dan minum susu. Minum susu enggak? Makan bergizi 1 kali sehari. Kan lebih real ini. Ditambah lagi tadi, saya belum menemukan hubungan antara gemoy dengan tegas. Tapi itu di mana-mana joget gemoy gitu. Nah, Anda jangan ketawa-ketawa, Anda harus nyari tahu itu. Apa hubungan kualitatif antara gemoy dengan... Nah, karena itu saya hanya mampu membatasi diri pada hari ini. Kalau berdasarkan angka-angka ini, pada saat ini yang pasti masuk putaran kedua itu adalah Prabowo Gibran. Apakah mereka bisa berusaha untuk 1 putaran? Kita lihat lagi di bulan depan. Nah, pertanyaan dari acara ini bagus bener. Gimana caranya? Itu kan? Ya. Saya pada malam ini belum menemukan. Oke. Karena yang kita khawatirkan seperti tadi. Pelan-pelan saya mau bilang begini. Ketika ada bagian dari dinasti politik, harusnya siapapun termasuk pengamat itu harus lebih hati-hati memperhatikannya ketimbang kalau misalnya Prabowo itu maju dengan Erick Thohir atau dengan Khofifah gitu loh. Betul nggak tuh? Karena apa? Teori mengatakan ada 4 lingkaran nanti yang akan bekerja. Lingkaran pertama pasti bekerja, aparatur negara namanya. Itu nggak usah diperintah, nggak usah juga kedipin mata. Karena apa? Yang pertama mereka diangkat oleh ayahanda dan kalau kalah mereka merasa malu. Sudah diangkat kok nggak bisa membalas budi. Kita harus malu. Lingkaran kedua namanya relawan ditambah dengan milisi. Ya, lingkaran ketiga itu agamawan. Mudah-mudahan itu nggak kena. Lingkaran paling terakhir yang paling diharapkan nggak kena itu adalah akademisi atau ilmuwan gitu ya. Nah jadi saya setuju tadi dengan Andre Rosiadi yang menggambarkan dengan sangat baik. Kalaupun menang harus bermartabat. Betul nggak? 1 putaran oke kalau terjadi. Kalau 2 putaran pun selamat berjuang gitu. Karena kami akan memperhatikan 4 lingkaran ini, Bang. ya. Dan sekali lagi, kalau bisa bawa bukti. Saya ingin mengatakan kasus Bali dan Pematang Siantar cuma itu yang baru saya amati. Itu dua-duanya pelanggaran. Tapi Anda sudah menyebutkan ya Bawaslu menerbitkan 1 pelanggaran lagi ya. Nah jadi maksud saya bukti lawan bukti supaya kita ingin mengatakan. Jadi menang harus bermartabat ya Bang Egy Oh ya? iya dan Tapi saya kita rasa mau minta Prabowo komentar inginnya juga begitu nih. kan. Menang bermartabat. Baik. Saya Oh, balik sampai di lagi sana, Bang. terhadap survei tadi. Ketika kita menemukan survei kita kan harus tanya juga. Ini sama-sama anggota misalnya gitu ya. Kok selisihnya jauh sekali. Saya yang keliru apa mereka terlalu maju? Ya kan nggak apa-apa untuk sekedar sebuah perenungan Jadi dari datanya harus metodologis dibuka itu. habis-habisan Bang Egy. Tapi seperti ini, kalau versi dari Bang Hasan Nasbi, apakah masuk akal menang 1 putaran untuk Prabowo Gibran? Nah, itu kita tunggu. Dijawab Saya mau sesaat dengar. lagi. Saya mau dengar. Hitung-hitungannya gimana Bang? Nanti ya Bang. Saya mau dengar itu.